Saya di dapur bilang mau Mi saya, Mi doain ya Mi, biar saya nanti kalau besar jadi orang kaya, saya akan bikinin pesta yang meriah buat Umi. Umi saya bilang, aduh nah, Umi tuh males kondangan. Saya bilang kalau gitu doain biar saya kaya raya, jadi saya bisa bikinin buat Umi rumah yang besar. Umi saya bilang, rumah kalau besar-besar capek nyapunya. Agak susah disenangkan ini ya, wanita yang tidak cinta terhadap dunia. Itu yang saya dapati dari Umi saya. Mudah-mudahan anaknya bisa nyontohin. Urusan dunia beliau sudah tidak lagi tertarik terhadapnya. Saya bilang sama beliau, kalau gitu Mi doain saya biar saya kaya. Intinya anaknya pengen kaya nih. Doain saya biar kaya Mi, nanti Umi bisa saya ajakin jalan-jalan kemana-mana. Umi saya bilang, Umi males jalan-jalan. Umi, tempat yang pengen Umi datengin cuman Mekah Madinah untuk mengerjakan haji, dan Umi udah pernah pergi haji sama Abah. Jadi bingung saya. Akhirnya saya yang balik tanya Umi saya, terus Umi pengennya saya kayak gimana Mi? Umi saya bilang, Umi kepengen anak-anak Umi kalau Umi meninggal dunia nanti nggak keberatan buat baca Yasin tiap pagi, dihadiahkan buat Umi. Dari sejak saya kecil saya dengar hal yang semacam itu dari Umi saya. Membuat saya jadi ngerti gimana cara membahagiakan Umi saya. Adalah dengan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang benar, hamba Allah yang baik, biar saya bisa menyenangkan hati Umi saya dari sejak Umi saya masih hidup sampai Umi saya meninggal dunia. Biar bisa saya menyenangkan hati orang tua saya dari sejak mereka masih ada di atas muka bumi sampai kelak mereka masuk ke dalam kuburan. Saya yakin Umi saya dengan pesannya di dalam kubur ini, Umi saya udah meninggal tahun 2022, baru aja ya, belum 2 tahun, bulan November. Saya yakin Umi saya dalam alam kuburnya nggak pernah nyeselin, duh kenapa dulu tuh ya nggak minta aja dijajanin, mesti nggak pernah nyesel. Kenapa waktu anak saya tanya apa yang saya inginkan, kenapa saya nggak minta aja rumah yang besar, nggak pernah nyesel. Beliau bahkan saya rasa berbahagia bahwa semasa hidup di dunia ia hanya memesankan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh-solehah, kemudian berkenan mengirimkan bacaan surat Yasin setiap pagi. Sebab Nabi Muhammad berkata, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian surat Yasin. Bacain surat Yasin, memberi keringanan dan ampunan bagi orang tuamu yang sudah meninggal dunia.